SPD, mahasiswa PPG Matematika dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada hari ini Senin 18 Oktober tahun 2021 bertempat di SDN Negeri Keraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada kelas 5 untuk materi operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Nah, alhamdulillah kalian masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Yang terpenting kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan? Memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, itu harus tetap kalian lakukan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Tony bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sekarang Pak Andi tanya, sekarang bulan apa ini anak-anak? Nah, pada bulan Oktober ada peringatan hari nasional. Ayo, ada yang ingat apa? Tanggal 1 Oktober. Ya, Pandu, apa? Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila. Nah, sekarang Pak Andi absen dulu. Hadir. Carolina Clara, Hadir. Kariska, Hadir. Kevin. Hadir. Jadi semua hari ini masuk ya, hadir semua. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Karena bulan ini bulan Oktober memperingati Hari Kesaktian Pancasila, maka kita akan bernyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Ya Pancasila. Hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita nanti belajarnya memakai model pembelajaran problem based learning. Problem based learning itu apa? Nanti kalian Pak Andi kasih suatu permasalahan kontekstual. Kemudian kalian nanti berdiskusi dengan kelompok. Nah, perwakilan dari kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Perhatikan ini, Pak Andi mau menampilkan ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang kita pelajari yaitu materi tentang pecahan, di mana kompetensi dasarnya menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua
berbeda. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan menyebut yang berbeda. Agar pembelajaran kali ini kalian bisa mengikuti dengan semangat, maka kita mulai dengan tepuk semangat terlebih dahulu. Masih ingat kan tepuk semangat itu? Masih. Ya, kita coba lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Yuk, tepuk tangan banyak-banyak. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menganalisis cara penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sebelum pembelajaran hari ini, nanti Pak Andi akan bagikan kalian LKPD. LKPD ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ini kita bagikan. Saya bagikan dulu ya. Ini saya bagikan. Ini. Nah, bisa bantu. Di LKPD itu terdapat materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu penjumlahan pecahan dengan menyebut yang berbeda. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan contoh penerapan konsep pecahan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa? Ya. Ya, Clara, coba apa? Menghitung total belanjaan ibu. Nah, konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu tadi yang disebutkan teman kalian, Clara. Menghitung konsep belanjaan ibu. Coba kalian amati di layar. Di sini ada gambar ini pedagang yang di pasar. Misalkan kalian disuruh ibunya membeli 1/4 kilogram cabai ditambah 1/4 kilogram bawang merah. Berapa total belanjaan ibu? Nah, itu contoh penerapan konsep penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Garis besar pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan metode problem based learning, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual melalui kegiatan diskusi kelompok. Diskusi kelompok kita hari ini yang pertama, menemukan konsep penjumlahan pecahan. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual penjumlahan pecahan. Untuk penilaian yang telah dilakukan, yang pertama yaitu penilaian tentang pengetahuan, diambil dari hasil pekerjaan kalian dari soal evaluasi di akhir pembelajaran nanti. Yang kedua yaitu penilaian sikap, yang telah dinilai yaitu sikap kalian selama diskusi. Sikap ini apa? Yaitu keberanian kalian mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan. Jadi kalian nanti harus aktif dalam kegiatan diskusi agar mendapatkan nilai yang bagus. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan yaitu keterampilan kalian dalam menyelesaikan LKPD. Dalam LKPD terdapat beberapa permasalahan. Jadi nanti Pak Andi lihat langkah-langkah kalian dalam menyelesaikan LKPD tersebut. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba masih ingatkah kalian tentang pecahan senilai dan bagaimana cara mencari KPK? Ini materi yang minggu kemarin. Coba siapa yang masih ingat tentang definisi pecahan senilai? Ya, Pak. Siapa, Melin? Ya, coba pecahan senilai itu apa? Pecahan yang nilainya sama. Pecahan senilai kata Melin tadi, pecahan yang nilainya sama. Coba nanti kita bahas bersama ya. Kalau mencari KPK, siapa yang ingat bagaimana cara mencari KPK?
Ya, yang keras ya jawabnya. Mencari kelipatan dan kecil. Tolong faktor dan faktorisasi kelima. Ya, coba kita cek jawaban Melin dan Eki apakah sudah tepat. Nih, pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama atau biasa disebut sebagai pecahan yang ekuivalen. Contoh pecahan senilai, ayo siapa yang tahu contoh pecahan senilai? Bisa mungkin? Ya, contoh pecahan senilai berapa? 1/2, 2/4, 3/6, 2/6, Ya, ini coba kalian amati di gambar. Ini di situ ada pecahan senilai yaitu 1/2 itu senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8, sedangkan 1/3 itu senilai dengan 2/6 dan senilai juga dengan 4/12. Itu pecahan senilai. Untuk cara mencari KPK tadi Eki menjawab bisa menggunakan pohon faktor atau mencari KPK-nya ya. KPK itu apa? KPK itu nilai terkecil dari kelipatan dua buah bilangan atau lebih. Tuh. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian yang berani menjawab. Berarti kalian sudah memahami materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum mempelajari operasi penjumlahan. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD halaman 2. Ayo semuanya buka. Sudah? Nah, di LKPD itu ada permasalahan yang akan kita selesaikan dari ini. Coba Yesa bisa membacakan permasalahan 1. Ibu saya dan ibu pergi ke pasar membeli bahan tambahan untuk membuat kue kukus. Ibu membeli 3/4 kilogram telur dan 1/3 kilogram mentega. Berapa kilogram berat bahan tambahan kue yang dibeli ibu? Ya, terima kasih Yesa sudah membacakan permasalahan yang akan kita selesaikan dari ini ya. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu, terlebih dahulu kita kan harus paham tentang konsep penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, untuk memahamkan konsep tersebut, terlebih dahulu kalian simak video pembelajaran berikut ini. Itulah tadi video pembelajaran yang akan kita gunakan dalam kegiatan diskusi kali ini. Coba apa yang kalian temukan dari pengamatan video di atas? Coba siapa yang bisa? Ya, Pandu. Cara mencari pecahan. Terus ada lagi? Sudah. Ya, coba Tiam. Perjumlahan pecahan penyebut sama. Ya, Pandu tadi menjawab cara mencari pecahan, kemudian Iam menemukan cara penjumlahan pecahan penyebut yang
Ya, jadi dalam video tadi dapat kita amati tentang yang pertama, cara mencari pecahan. Yang kedua yaitu cara penjumlahan pecahan penyebut yang sama. Yang ketiga, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, itu yang ada di dalam video. Coba kalian amati di layar. Ini soal pecahan yang ada di dalam video. Ini Pak Andi sudah salin. Coba sekarang kalian waktunya untuk berdiskusi kelompok, ya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ini bagaimana cara menjelaskan konsep penjumlahan pecahan. Di situ kan hanya tampil gambar kotak-kotak saja ya. Coba kalian tulis yang kotak depan ini pecahnya berapa, ditambah kotak belakang ini pecahnya berapa, yang di akhir berapa bagian, kemudian bawahnya. Nah, Pak Andi kasih waktu 5 menit untuk diskusi kelompok, ya. Nah, sekarang bisa dimulai diskusinya 5 menit. Ada yang mau ditanyakan? Untuk kotak yang penjumlahnya lebih dari 6, bagaimana cara mengerjakannya? Bisa bertanya, untuk hasil penjumlahannya itu jika lebih dari 6, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di situ kan kotak yang diketahui hanya 6. Jadi, untuk mengerjakan jika kotaknya atau angkanya lebih dari 6, maka kita buat 2 kotak. 2 kotak, kemudian yang 6 diisikan di kotak pertama, kemudian sisanya diisikan ke kotak yang kedua. Ya, dilanjutkan lagi. Waktu berdiskusi sudah cukup. Coba sekarang kelompok 1 membacakan hasil diskusi kelompoknya, sedangkan kelompok 2 dan 3 menyimak. Nanti bergantian. Coba kelompok 1 perwakilan siapa yang mau membacakan? Ya, bisa coba dibaca yang keras ya. 1/2 ditambah 1/3, 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan 3 sama tidak hasilnya? Sama. Coba dilihat di layar. Di situ yang depan ini 1/2. Ya, itu. Kan dihasil 1. Di sini 1/2 ditambah 1/3. Karena ini penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan. Caranya bagaimana? Kotaknya ini digabung. Jadi kotaknya sekarang menjadi 6. Nih, jadi kotaknya ada 6 bagian. Nah, jadi yang bawah ini ada 3/6, terus 2/6. 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Nah, itu jawaban untuk gambar 1. Sekarang untuk gambar yang kedua. Ini tadi kelompok 1 sudah, sekarang giliran kelompok 3. Ayo, siapa yang bisa? Latin? Ya. 1/2 ditambah 2/3, 3/6 ditambah 4/6 ditambah 6/6 ditambah 1/6 sama dengan 1/6. Nah, itu tadi jawaban diskusi dari kelompok 3. Untuk kelompok 1 dan 2, jawabannya sama tidak? Sama. Nah, kalau sama, coba kita cek di layar. Semua perhatikan di layar. Itu ada 1/2 ditambah 2/3, kemudian
Karena penyebutnya tidak sama seperti tadi, penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Jadi penyebutnya jadi 3/6 ditambah 4/6. 3 ditambah 4 ada berapa? Ayo bareng-bareng. 3 ditambah 4 ada 7. Jadi 7/6. Karena kotaknya itu hanya ada 6, maka kita buat 2 kotak. Ini yang 6 ditulis di kotak depan, sisanya di kotak yang belakang. Jadi hasilnya berapa? 7/6 itu sama dengan, disederhanakan, 1/6. Sudah paham? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan. Buka LKPD halaman yang ketiga. Ini dibacakan di tabel ini, coba yang membaca siapa? Clara tadi ya, coba yang keras. Dari hasil diskusi kelompok 1 diperoleh 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk yang kedua, kelompok 3. Ayo perwakilan kelompok 3 dibaca siapa? Dari hasil kelompok 3 diperoleh 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 7/6 sama dengan 1/6. Ya, coba beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana cara menjumlahkan pecahan penyebut yang berbeda? Tadi kelompok 1 sudah, kelompok 3 juga sudah. Sekarang giliran kelompok yang kedua. Coba perwakilan salah satu membacakan kesimpulan. Ya, siapa? Tony yang mewakili, ya, coba dibacakan. Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda harus disamakan dulu penyebutnya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Kalian sudah bisa menyebutkan cara bagaimana menjumlahkan pecahan penyebut yang berbeda. Jadi ini Pak Andi ulangi ya, cara untuk menjumlahkan pecahan penyebut yang berbeda nih, coba baca. Untuk operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sehingga penyebutnya menjadi sama. Cara menyamakan bagaimana tadi? Dengan mencari KPK. Nah, kalau kalian sudah paham, coba sekarang untuk soal di bawah ini kalian diskusikan dengan kelompok lagi ya. Kalian diskusikan ini untuk memantapkan pemahaman kalian. Untuk soal ini tidak usah digambar. Jadi coba kalian langsung kerjakan menggunakan konsep yang sudah kalian pahami barusan tadi. Ya, coba dikerjakan dulu. Pak Andi kasih waktu 5 menit. Ada yang mau bertanya atau tidak paham? Ya, Pandu coba tanya apa? Untuk nomor 1 penyebutnya berapa? Ya, ini Pandu tanya coba nomor 2 dan 1 diperhatikan. Untuk nomor 1 di situ penyebutnya kan 3 dan 5. Maka kalau 3 dan 5 pakai penyebut berapa nama? 15. Ya, jadi kita mencari KPK dari 3 dan 5. Maka penyebutnya nanti kita buat menjadi 15. Nah, itu paham Pandu? Ya, kalau sudah dilanjutkan lagi, kerjakan. Nah, diskusi sudah cukup. Nah, sudah ya, sudah semua kan? Sudah selesai? Nah, kalau sudah, sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Dari kelompok 1 untuk soal nomor 1. Ayo, siapa yang ditunjuk untuk maju? Saya, Pak. Ya, coba maju dituliskan
Dibacakan ada temannya, dibacakan hasilnya. Ayo. 1/3 ditambah 2/5 sama dengan 5/15 ditambah 6/15 sama dengan 11/15. Oke, beri tepuk tangan di kelompok 1. Sekarang giliran kelompok Mbak. Ayo siapa yang maju? Ya bisa, coba dituliskan di depan. Ya, seterusnya dibaca dulu. 2/3 ditambah 3/4 sama dengan 8/12 ditambah 9/12 sama dengan 17/12 sama dengan 5/12. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, siapa yang mau maju? Ya, ya. Oke, baca dulu. 1/2 ditambah 3/10 dengan 5/10 ditambah 6/10 sama dengan 11/10 sama dengan 1/10. Ya, coba beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba kita cek jawaban kalian dengan jawaban Panji, apakah sama tidak ya? Coba diamati di layar. Untuk nomor 1, 1/3 ditambah 2/5 sama dengan penyebutnya kan tidak sama 3 dan 5, maka kita buat penyebut 15. Jadi 5/15 ditambah 6/15 sama dengan 11/15. Untuk yang kedua, 8/12 ditambah 9/12 sama dengan 17/12. Karena pembilangnya lebih besar, maka harus disederhanakan. 17 dibagi 12 berapa? 1, sisanya 5. Jadi 1/5/12. Untuk nomor 3, 1/2 ditambah 3/5 sama dengan 5/10 ditambah 6/10 sama dengan 11/10 sama dengan 1/10. Nah, ternyata kalian sudah paham semua. Kalau sudah, kita kembali ke permasalahan awal tadi. Tadi kan sebelum pembelajaran tentang konsep penjumlahan pecahan penyebut yang berbeda, Pak Andi tadi kan menyajikan suatu masalah. Tadi masalah ini siapa yang membaca tadi? Ayo, bisa kan? Nah, kalau sudah, maka kita akan selesaikan permasalahan yang ada ini. Coba dibaca dulu permasalahannya, diskusikan lagi. Ya, sudah selesai semua apa belum? Sekarang coba ditulis ke depan untuk kelompok 1. Ya, Iam, coba ditulis di depan sini ya. Ya, beri tepuk tangan untuk Iam. Baca dulu. 3/4 sama dengan 11/12 tambah 4/12 sama dengan 13/12 sama dengan 1/12. Ya, silakan dulu, terima kasih. Untuk yang terakhir, ini kita buat kesimpulan pembelajaran dari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, yang coba kesimpulan apa, dibaca yang keras. Kesimpulan untuk menjumlahkan pecahan dilakukan dengan cara menyamakan penyebut. Itu tadi hasil kesimpulan dari Kevin. Coba kita beri tepuk tangan untuk Kevin. Jadi kesimpulan dari ini, untuk operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut, sehingga penyebutnya menjadi sama. Cara menyamakan penyebut bisa dengan menggunakan KPK. Sekarang coba
hari ini kan kita belajar pecahan. Coba kalian refleksikan. Coba sekarang kalian tuliskan hal-hal penting yang menurut kalian sangat berharga dan kira-kira bermanfaat bagi kalian untuk belajar lebih lanjut. Ya, coba siapa yang bisa merefleksikan? Bisa, coba ya, apa? Dapat mengerjakan soal penjumlahan pecahan. Ya, itu refleksi yang diperoleh dari Irsyad. Coba mungkin yang lainnya bisa menuliskan refleksi. Apa? Siapa? Tadi, ya coba. Mengetahui manfaat pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Irsyad dan Katib. Nah, sekarang setelah kalian sudah dapat menyimpulkan tentang konsep penjumlahan pecahan, coba sekarang kalian mengerjakan soal yang ada di layar sesuai diamati. Ini kalian kerjakan di buku tulis, kalau sudah selesai nanti dikumpulkan di depan untuk penilaian pengetahuan. Jadi nanti akan Pak Andi nilai, Pak Andi masukkan ke dalam penilaian pengetahuan. Ini Pak Andi kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Ayo sekarang ditulis. Maka untuk hasil pekerjaan bukunya bisa dikumpulkan ke depan. Perwakilan kelompok bisa mengumpulkan, ya dikumpulkan salah satu dulu. Nah, ini nanti akan Pak Andi koreksi. Besok kita bahas bersama-sama untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini Pak Andi rasa sudah cukup. Pak Andi ingatkan kembali lagi kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari materi tentang pengurangan pecahan penyebut yang berbeda. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Coba yang memimpin berdoa sekarang bisa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.